Aurotia, Janati Naim, Alfiminatu, Dian Maya Sari, Sabrina Delanata, Sri Hanita Sesriani. Oke, dari semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi menyusun karya ilmiah. Nah, itu Ibu sudah melakukan di PPT ya. Bisa kalian perhatikan baik-baik. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih. Kalian tuh pernah nggak sih nulis makalah atau laporan? Pernah. Bagian mana yang paling sulit? Semuanya sulit. Apa tangan? Buat alamat dulu. Cari itu Bu. Bagian isi. Bagian rumput masalah Bu, capek. Susah. Itu semua memang sangat sulit. Apalagi bagian pendahuluan. Pendahuluan itu apalagi kalau di jenjang atas tuh ya, di karya ilmiah itu lebih sulit lagi. Ada mau bahas isu terkini, riset atau penelitian terdahulu, jadi sulit banget. Jadi kita hari ini bahas potongan aja dulu ya, tapi baik Bu. Oke. Nah, di sini tuh apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah ini adalah tulisan yang berisi pembahasan suatu masalah berdasarkan fakta, data, dan analisis logis yang disusun secara sistematis dan objektif. Nah, kenapa harus pakai data? Karena data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kenapa juga harus sistematis? Karena biar pembaca itu tidak merasa kebingungan kalau membaca suatu karya ilmiah gitu. Kedua, kita membahas mengenai tujuan. Tujuan ini menyampaikan ide atau solusi atas suatu masalah. Yang ketiga itu melatih kemampuan berpikir kritis dan terstruktur. Lalu ketiga itu mengembangkan budaya literasi ilmiah di kalangan pelajar. Nah, kenapa tujuan ini penting? Karena di dunia pendidikan dan pekerjaan, menulis karya ilmiah itu membantu kita melatih berpikir kritis juga, dan membantu kita itu membuat argumen yang berbasis fakta begitu. Nah, selanjutnya itu adalah struktur umum karya ilmiah. Yang pertama yang bisa kalian lihat ada judul. Nah, di judul ini merupakan sistem penulisan karya ilmiah yang pertama, dimulai dari halaman judul. Nah, judul karya ilmiah itu dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Misalnya membahas mengenai alam atau membahas mengenai pembuangan sampah secara sembarangan, dan ataupun juga pengembangan hutan secara liar. Nah, seperti akhir-akhir ini kan Sumatera sering kebanjiran banjir begitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara pengembangan hutan secara liar. Iya, betul. Nah, kedua itu ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Tujuannya itu agar pembaca itu dapat membaca sekilas terkait isi, maksud, dan tujuan karya ilmiah ini secara ringkas. Nah, abstrak ini biasanya umum dibuat hanya 250 kata begitu, dan menggunakan bahasa yang terkait serta informatif. Selanjutnya itu ada kata pengantar. Di kata pengantar ini berisi ungkapan rasa syukur penulis, tujuan penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah. Nah, ada di kata pengantar itu juga biasanya deskripsi itu ada halaman permasalahan. Nah, ini halaman permasalahan ini berfungsi sebagai bukti bahwa karya tersebut itu telah disetujui oleh pihak berwenang, seperti dosen pembimbing atau lembaga. Nah, lalu lanjut yang keempat itu daftar isi. Daftar isi itu membuat susunan bagian karya ilmiah serta nama halaman, biar kita itu lebih mudah begitu mencarinya. Misalnya mau cari, oh di mana halaman pembahasan, itu misalnya halaman 34 atau 24, begitu daftar isi. Selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan ini ada 4 subbab. Yang pertama itu adalah tentang masalah, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, di latar belakang masalah itu
berisi mengenai penjelasan teoritis dan aktual dari masalah yang akan dibahas. Nah, latar belakang masalah itu bisa dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis gitu. Nah, yang kedua, selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dalam karya ilmiah itu berisi pertanyaan-pertanyaan dari masalah penelitian. Itu membuat rumusan masalah itu juga berdasarkan latar belakang masalah itu sendiri. Begitu. Ini dirumuskan dari latar belakang masalah, rumusan masalahnya. Lanjut, itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu memuat teori konsep dan penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menganalisis masalah penelitian. Biasanya itu ada di proposal atau di diskusi. Ya. Lanjut, itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu berisi sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan gitu. Biasanya itu ada di skripsi atau di proposal penelitian, kan ini termasuk dari karya ilmiah gitu. Nah, yang itu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, bagian itu menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya dengan memainkan data dengan teori serta rumusan masalah yang sudah tadi dibuat begitu. Lanjut, kita ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi ringkasan dari hasil penelitian mulai dari rumusan dari pendahuluan, dari penjelasan, jadi semua itu diringkas jadi satu gitu. Nah, lanjut yang nomor 10 itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu membuat semua sumber yang telah kita ambil semuanya gitu. Misalnya dari jurnal Kupi atau jurnal dari USI gitu. Jadi di semuanya itu di format jadi satu dalam daftar pustaka gitu. Nah, lanjut kita itu ada lampiran. Lampiran itu berisi dokumen pendukung begitu. Seperti misalnya kita ada kegiatan, kita laporan mengenai observasi sekolah. Nah, observasi sekolah itu misalnya bagaimana ruang kelas begitu. Nah, bisa itu disajikan dalam bentuk foto dan dokumentasi itu dalam lampiran. Iya. Nah, setelah selesai membahas mengenai seluruh struktur karya ilmiah ini, contohnya itu bisa kalian lihat di grup WA ya, dikirim langsung bisa buka chat-nya masing-masing. Sabrina, tidak boleh ngobrol ya. Baik, Bu, maaf. Udah kalian baca kan? Baik, Bu. Itu contohnya. Ini kegiatan apa pendahuluan. Ya, betul. Bu, kalau misal ada struktur yang nggak masuk tuh masih boleh nggak, Bu? Tidak boleh. Struktur ini sudah Wajib semua ya, Bu? ada yang opsional sih. Kalau di makalah ya, untuk karya ilmiah itu terutama makalah abstrak itu tidak di apa ya? Nggak perlu ya, Bu? Iya, nggak perlu. Terus halaman pengesahan juga di makalah juga nggak perlu. Kalau pengesahan itu biasanya di diskusi gitu. Sama abstrak. Abstrak itu juga ada di jurnal atau diskusi gitu. Itu opsional. Secara umum ya opsional, tapi ini memang sengaja memberikan kalian struktur umum yang lengkap begitu, agar kalian tahu dan saat dinilai perkuliahan kalian itu tidak terkejut lagi begitu. Oh, ternyata banyak sekali struktur dari umum karya ilmiah ini, apalagi membuat makalah ataupun skripsi gitu. Lampiran itu juga wajib ada ya? Kalau nggak ada kayak dokumentasinya itu gimana? Lampiran itu opsional juga. Kalau untuk di makalahnya tidak ya, opsional. Lampiran itu terutama untuk observasi di lapangan gitu. Biasanya ada lampiran gitu di observasi di lapangan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Tentu saja kalau dalam karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan bahasa baku ya. Namanya saja sudah karya ilmiah, artinya harus menggunakan bahasa yang baku dan juga ilmiah. Lalu yang kedua itu berdasarkan data dan fakta. Kenapa data dan fakta ini? Ya karena harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak
ya, seperti yang dibahas di teks berita itu. Lalu disusun secara sistematis dan logis. Tentu saja kalau karya ilmiah ini tidak disusun secara sistem dan logis, pembaca itu akan kebingungan anak-anak. Kalian pikirkan saja, kalau tidak bentuk dari ABC sebabnya itu semua, tentu saja para pembaca itu kebingungan begitu. Lalu yang terakhir itu bersifat objektif dan tidak emosional. Artinya karya ilmiah ini tidak bersifat memihak gitu. Siapapun itu yang harus bersifat objektif dan tidak memasukkan perasaan gitu. Nah, coba siapa yang bisa contohkan kalimat tidak objektif? Contoh kalimatnya. Iya, tidak objektif. Bu. Baiklah, pada Hani ya. Kemarin saya berjalan-jalan ke toko baju dan melihat harga jaket kulit sangat mahal. Kenapa tidak objektif? Karena harga jaket mahal itu kan menurut saya mahal, mungkin menurut orang lain tidak mahal. Oh, itu betul sekali. Itu bisa saja masuk ke dalam kalimat objektif ya, karena tidak memihak dari itu, hanya pendapat pribadi gitu. Selanjutnya kita membahas mengenai langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, kalian bisa lihat ya anak-anak, kita akan menentukan tema atau topik. Nah, penentuan topik ini jadi langkah awal, karena topik yang itu akan menentukan bagaimana fokus pembahasan dalam karya tersebutnya ini. Jadi harus ditentukan dengan tepat begitu tema atau topiknya. Lalu, kedua itu adalah merumuskan masalah. Seperti yang disebut tadi kan ada rumusan masalah. Tentu saja di langkah-langkah ini kita merumuskan masalah terlebih dahulu. Ini biasanya rumusan masalah ini berfungsi sebagai dasar tujuan penulisan, karena masalah inilah yang akan jawab melalui proses penelitian. Lalu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan sebagai bahan utama untuk mendukung argumen yang dan juga membuktikan kebenaran pembahasan yang kita bahas secara ilmiah di karya ilmiah. Nah, selanjutnya kita menyusun kerangka. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai rancangan atau peta alur penulisan agar pembahasan itu tersusun sistematis dan tidak menyimpang dari topik. Lalu yang kelima itu menulis tahap menulis. Ini dilakukan dengan mengembangkan kerangka tadi menjadi uraian lengkap berdasarkan daftar dan lain teori yang telah disiapkan gitu. Lalu yang tadi itu menyunti itu artinya seperti revisi begitu, agar kita bisa tahu di mana tulisan yang salah, di mana yang tulisan yang benar. Jadi kita bisa lebih tahu dan lebih efektif gitu ditulis, dipublikasikan gitu. Ibu mau tanya, apa itu tadi menyunti? Karena Mengedit, Bu. ya itu benar sekali ya, diedit biar tahu Ada yang salah atau tidak. betul sekali. Apa sebenarnya? Nah, kita masuk ke latihan. Latihan menyusun pendahuluan. Ibu sudah siapkan LKPD untuk kalian. LKPD-nya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini topik dari 1, 2, 3 ini apa operasi sekolah, penggunaan hak pusat belajar, atau minat baca siswa rendah. Nah, di LKPD ini tuliskan apa masalahnya, mengapa penting dibahas, susun kerangka 23 poin. Itu cuma 1 paragraf aja. Ibu kasih waktu berapa menit ya, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ibu kasih waktu sekitar berapa ya? Cuma 1 paragraf kok. 10 menit ya. belajar. 10 menit deh. Habis itu nanti kita tulis juga ya. Kalau nggak salah gimana, Bu? Ini baru kena itu, baru menu apa? Kita
baru menyusun kerangkanya aja. Menyusun aja bukan isinya kan? bukan apa sih dari misalnya sampah plastik di sekolah, apa masalahnya? Misalnya gara-gara siswanya tidak mau mendengarkan atau larangan yang diberitakan oleh gurunya gitu. Nah, mengapa mungkin dibahas? Karena itu untuk menjaga lingkungan sekitar lebih baik, biar tidak kotor lah ya, biar tidak tercemar lingkungannya. Susun kerangkanya itu 2-3 poin dan hanya 1 paragraf. Nanti dipresentasikan lagi ke depan. Lalu setelah itu kita melakukan quiz. Oke anak-anak? Oke ibu. Oke, silakan kerjakan. Sepertinya kalian semua sudah selesai ya. Oke, maju 1 orang buat presentasiin hasil dari AKBD yang udah ditulis tadi. Hai ibu. Oke, Hani maju ke depan. Jadi teman-teman, saya mengambil topik tentang sampah plastik di sekolah. Rumusan masalahnya itu adalah siswa sering membuang sampah plastik sembarangan. Nah, kenapa ini saya mengambil topik ini? Karena penting dibahas karena kalau membuang sampah plastik sembarangan itu menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, kerangkanya itu ada isi latar belakang, terus masalah, tujuan penulisan, manfaat dan sebagainya. Itu saja ibu. Bagus sekali. Silakan duduk ya. Iya. Duduk dulu ya. Ini topik yang Hani bahas tadi sudah benar tidak? Sebenarnya kalau mau lebih kuat itu tambahin contoh nyata, misalnya seperti tempat yang sering kotor, misalnya kelas ini kotor dulu. Nah, itu contohnya. Gitu. Nah, setelah selesai itu presentasi tadi menurut KPD, kita tulis dulu ya buat melihat sejauh mana kemampuan kalian gitu. Ini kalian bisa membuka HP-nya masing-masing, ibu kirimkan linknya, kita pakai quizzes ya. Kalau tidak bisa dari link itu ibu kirim juga kodenya, silakan ya buka QR-nya. Sudah masuk semua belum? Masuk bu. Oke, masuk bu. Ya. Bu nggak bisa login bu. Kalau nggak bisa login, coba kamu refresh atau pakai akun Gmail yang lain gitu. Ibu tunggu ya. Sudah bu. Sudah bisa? Sudah ibu. Semuanya sudah? Sudah. Dian juga ya? Aura? Sudah ibu. Oke. Soalnya itu cuma 5 ya. Dan persoalan itu dikasih 1 menit kalau tidak salah. Jadi udah start ya. Iya ibu. Oke. Nah, sudah pencet start ya. Kerjakan ya. Baik ibu. Wih, cepet banget nih. Siapa yang udah? Aduh, siapa yang namanya nih? Oh, Aura Mutia. Pinter banget ya. Tak boleh ya. Dia nggak bu. Cepet, nanti kasih pakai server. Kayaknya sudah semua ya. Satu soal lagi bu. Oh iya, Hani belum ya. Ya sudah, kita tunggu dulu. Sudah ibu. Nah, nilai Hani bagus ya. Kalian bisa lihat skor masing-masing ya di akhir. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai kerangka buat pendahuluan gitu kan. Ibu ada tugas buat kalian. Tugas lagi ya. Mau tugas ini. Kita melanjutkan kerangka tadi menjadi bentuk pendahuluan yang lengkap gitu. Dari pendahuluan itu kan biasanya ada risetnya,
isu terkini, ada makro juga keterbaruan ya kalau gitu. Nanti Ibu bahas juga di pertemuan selanjutnya lebih mendalam gitu. Jadi kita simpulin dulu nih dari materi hari ini. Nah, karya ilmiah itu adalah tulisan berbasis data dan disusun secara sistematis. Tujuannya itu untuk menjelaskan masalah dan memberi solusi. Strukturnya itu sudah lengkap dan tidak boleh diubah sesuai hati gitu. Nah, maka penyusunannya itu bisa dimulai dari topik sampai revisi. Nah, itu saja ya. Oh iya, tugasnya itu kalian para pendaftar itu unggah di Google Classroom ya. Google Classroom kemarin udah kan, udah join semua kan? Ya, nanti ibu cek minggu depan harus ibu cek juga, ibu kasih nilai. Baik, itu saja. Itu saja pelajaran oke. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, coba beri apresiasi dulu pada terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan dan memberikan jawaban atau presentasi tadi dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Tugas yang lupa ya. Ya, Bu.